Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini Allah masih mempertemukan kita dalam rangka kegiatan taskif yang mudah-mudahan pada kesempatan hari ini Allah menjadikan kita tetap istiqomah atau menempuh jalan yang Allah ridhoi, dan mudah-mudahan keniatan kita untuk bisa mendengarkan ilmu yang bermanfaat menjadikan kita bekal kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita sudah memasuki bulan Zulhijjah yang insya Allah kita punya momen besar, yaitu Idul Kurban yang jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah yang insya Allah besok kita semua umat Islam akan merayakannya. Dan ada beberapa amal yang harus kita perhatikan atau kita pelajari. Ternyata salah satu amalan sunnah yang baik yang bisa dilakukan di bulan Zulhijjah, yaitu sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri, Idul Adha, yaitu puasa Arafah. Yang alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini anak-anakku sekalian, insya Allah semuanya yang ada di rumah sedang melaksanakan puasa Arafah. Karena puasa Arafah ini jatuh pada tanggal 9 Zulhijjah. Dan insya Allah pada tanggal 10 besok hari Jumat kita akan melaksanakan Idul Kurban. Nah, ada beberapa keutamaan yang bisa kita pelajari, atau keutamaan puasa Arafah maksudnya, yaitu yang pertama, ternyata puasa Arafah itu menebus dosa selama 2 tahun. Ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah Al-Ansari, bahwasanya Rasulullah SAW berpuasa di bulan Arafah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bersabda, "Siyamu yauma Arafah ahtasiba 'ala Allahi ayukaffiras sanata allati ba'dahu." Yang artinya puasa Arafah akan menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beruntung buat kita semua yang pada kesempatan sore hari ini sedang melaksanakan puasa Arafah. Dan mudah-mudahan ya keniatan kita, puasa yang kita laksanakan pada hari ini Allah jadikan amalan bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, keutamaan yang berikutnya yaitu puasa Arafah adalah amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini, yaitu hari pertama bulan Zulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 10. Para sahabat bertanya, tidak pula jihad di jalan Allah? Nabi SAW menjawab, tidak pula jihad di jalan Allah kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya, namun tidak ada yang kembali satupun.
Ini. Jadi puasa Arafah ini adalah puasa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, keutamaan puasa Arafah adalah dilakukan pada hari Arafah. Ini, jadi jelas kalau puasa Arafah otomatis dilaksanakan pada hari Arafah. Sebagaimana Nabi bersabda, tidak ada hari di mana Allah membebaskan hamba dari neraka melebihi dari hari Arafah. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini anak-anak sekalian. Jadi kita beruntung, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kelak membebaskan kita di hari kiamat, ya. Di hari kiamat maksudnya. Kemudian keutamaan yang berikutnya adalah puasa Arafah merupakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi bersabda, ada 4 perkara yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu puasa Asyura, puasa hari Arafah, puasa 3 hari di bulan setiap bulan, dan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Ini. Jadi puasa Arafah termasuk amalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di samping amal-amalan di bulan yang lain. Kemudian keutamaan puasa Arafah berikutnya adalah jauh dari siksa api neraka. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba yang puasa di jalan Allah kecuali Allah akan jauhkan dia karena puasanya dari neraka sejauh 70 musim. Ya, 70 musim itu berapa? Kalau di sini keterangan hadisnya yaitu perjalanan 70 tahun. Ya, dalam kitab Fathul Bari. Kemudian orang yang berpuasa di bulan Arafah, yaitu di hari Arafah, maka dikabulkan doanya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Nah, ini anak-anak sekolah yang dirahmati Allah. Jadi mumpung kita masih berpuasa, maka nanti ketika menjelang berbuka puasa kita berdoa kepada Allah. Ya, insya Allah doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita berpuasa tanpa kita berdoa kan kita eman-eman, sayang. Makanya momen yang nanti sebentar lagi kita akan berbuka puasa, maka dimanfaatkan untuk berdoa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian keutamaan puasa Arafah berikutnya adalah mendapatkan pahala yang besar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di dalam surat Al-Ahzab ayat 35, ya, sesungguhnya kaum muslimin dan muslimat, kaum mukmin dan mukminat, kaum pria yang patuh dan kaum wanita yang patuh, dan kaum pria serta wanita yang benar imannya, dan kaum pria serta kaum wanita yang sabar ketaatannya, dan kaum pria serta wanita yang khusyuk, dan kaum pria serta wanita yang bersedekah, dan kaum pria serta wanita yang berpuasa, dan kaum pria dan wanita yang menjaga kehormatannya atau syahwatnya, dan kaum pria serta wanita yang banyak mengingat Allah, Allah menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Nah, ini anak-anak sekalian dirahmati Allah. Jadi ketika kita sedang melaksanakan puasa Arafah ini, pada hakikatnya kita ini sedang mendapatkan pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan putus asa, apalagi kita merasa berkeluh kesah bahwasanya puasa yang kita laksanakan insya Allah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya keutamaan puasa di hari Arafah adalah dimudahkan masuk surga. Nah, ini anak-anak sekalian dirahmati Allah. Jadi ketika kita berpuasa, insya Allah niat kita benar, maka Allah juga akan memberikan bonus kepada kita, yaitu dimudahkan kita masuk ke dalam surganya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, wahai Rasulullah, ini perkataan dari Abu Umamah, ya, wahai Rasulullah, tunjukkan padaku suatu amalan yang bisa
memasukkanku ke dalam surga? Kemudian beliau menjawab, atasmu puasa, tidak ada amalan yang semisal dengan itu. Nah ini anak-anak sekalian, jadi ketika Abu Umamah bertanya kepada Rasulullah SAW ya tentang amalan apa yang bisa mengantarkan dia dimasukkan ke dalam surga, ternyata adalah amalan puasa ini. Kemudian selanjutnya keutamaan puasa Arafah adalah sebagai kafarat. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan sempurnakanlah olehmu ibadah haji dan umroh karena Allah. Maka jika kamu terkepung terhalang oleh musuh atau sakit, maka wajib menyembelih kurban yang mudah didapat. Dan janganlah kamu mencukur rambut kepalamu hingga kurban itu sampai ke tempat penyembelihannya. Jika di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya lalu ia bercukur, maka wajib atasnya membayar fidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkurban. Apabila kamu telah merasa aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umroh sebelum haji di dalam bulan haji, wajiblah ia menyembelih kurban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan binatang kurban atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari dalam satu masa haji dan 7 hari lagi apabila kamu telah pulang kembali. Demikian itu kewajiban membayar fidyah bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada di sekitar Masjidil Haram, orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahui bahwa Allah sangat keras siksanya. Nah ini, jadi ketika kita melaksanakan ibadah haji bagi orang-orang yang melanggar, maka wajib membayar fidyah. Sedangkan bagi kita umat Islam yang tidak melaksanakan ibadah haji, maka kita diperintahkan untuk melaksanakan puasa Arafah. Insya Allah puasa yang kita laksanakan sebagai amalan kafarat kita nanti. Kemudian keutamaan puasa Arafah berikutnya adalah mendapatkan tempat di surga. Nah ini juga jadi anak-anak sekalian, kalau kita ingin mendapatkan amalan kita di surga, maka kita bisa melaksanakan puasa Arafah atau puasa ya intinya ya. Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya dalam surga ada satu pintu yang disebut dengan Ar-Royan. Nah, orang-orang yang puasa akan masuk di hari kiamat nanti dari pintu tersebut. Tidak ada orang selain mereka yang memasukinya. Jika telah masuk orang terakhir yang puasa, ditutuplah pintu tersebut. Barang siapa yang masuk akan minum, dan barang siapa yang minum tidak akan merasa haus untuk selamanya. Nah ini anak-anak sekalian yang dirahmati Allah. Jadi ketika kita dimasukkan ke dalam surga, insya Allah Allah akan menjadikan kita itu sebagai orang yang dimuliakan. Ya, salah satunya amalan yang dilakukan kalau kita ingin mendapatkan surga yaitu berpuasa. Karena memang ada amalan pintu khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kajian pada sore hari ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.